Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 14. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 14, seorang pria bernama Jay memasuki sebuah gedung untuk melihat sejumlah berlian. Sesampai di dalam, tiba-tiba Jay mendapat telepon dari kontak bernama LEPD hingga membuat situasi menjadi tegang. Ternyata yang menghubungi Jay adalah Ella yang merupakan saudaranya. Di kantor kepolisian, Lucifer mendatangi Letnan Marcus untuk melihat tato di tangan kanannya. Di sini ternyata tato tersebut hilang saat tubuh Letnan Marcus beregenerasi. Setelah berbasa-basi panjang kali lebar, Lucifer pun memutuskan untuk menemui Amy Needle. Siapa tahu Amy Needle memiliki jawaban yang selama ini dicari-cari. Ella mendatangi rumah Chloe dan bertemu dengan Trixie dan Maisie. Di sini Ella meminta bantuan kepada Maisie untuk mencari saudaranya yang bernama Joey Lopez. Ella memiliki firasat buruk jika sesuatu terjadi kepada Jay setelah dia tiba di Los Angeles dan menghilang tanpa bisa dihubungi. Awalnya di sini Maisie menolak, tapi karena Ella mau membayar, akhirnya Maisie pun bersedia membantu Ella. Di Lux, Amy Needle mengatakan jika dia tidak mau membantu Lucifer menghilangkan tanda kutukan yang diberikan Tuhan kepada Letnan Marcus. Karena menurut Amy Needle, jika hal itu dilakukan maka Tuhan akan sangat murka. Tapi memang itulah tujuan Lucifer mau membantu Letnan Marcus demi membuat sang Tuhan murka. Maisie mendapat informasi jika Jay Lopez semalam bertemu dengan pedagang berlian bernama Farid Nasir yang terkenal sangat licik. Di sini Ella membenarkan jika Jay merupakan pakar berlian, tapi Ella menegaskan jika Jay bukanlah orang yang licik. Setelah di dalam, Ella sangat terpukul melihat Farid sudah tewas. Karena jika Farid sudah tewas, bisa jadi jika Jay lah yang menjadi terduga pelaku. Setelah Chloe dan Lucifer tiba, Ella mengatakan jika dia sangat yakin Jay bukanlah pelaku dari tindakan ini. Bahkan setelah dompet Jay ditemukan di area TKP, Ella masih memiliki keyakinan tersebut. Akhirnya Chloe di sini meminta Ella serta Maisie untuk pergi dan mempercayakan kasus ini sepenuhnya kepada Chloe. Setelah Ella dan Maisie pergi, tanpa sengaja Chloe menemukan sebuah berlian yang berlumuran darah. Di kantor Dr. Linda, di sini Dr. Linda terlihat sangat ketakutan dan trauma ketika Charlotte datang untuk menjadi pasiennya. Sebelum Charlotte menceritakan semua masalahnya, di sini Dr. Linda langsung meminta Charlotte untuk pergi dari kantornya. Di kantor kepolisian, Lucifer mengatakan kepada Letnan Marcus jika Amy Needle tidak bersedia membantu mereka. Tapi Letnan Marcus tidak perlu khawatir karena Lucifer akan mencari cara untuk membujuk sang kakak agar mau membantunya. Dan mengatakan jika Farid adalah penjual berlian internasional dan berlian yang ditemukan di lokasi TKP adalah berlian curian. Karena berlian tersebut memiliki serial number dan berhasil melacak jika berlian tersebut dicuri dari salah satu toko berlian di Beverly Hills. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Farid merupakan salah satu pemilik toko tersebut. Bisa dibilang Farid serta partnernya telah mencuri dari tokonya sendiri. Chloe dan Lucifer pun pergi menuju toko berlian yang dimaksud dengan menyamar sebagai pasangan kekasih. Di sini Chloe mengatakan jika berlian di etalase bukanlah berlian kualitas terbaik. Karena kurang puas dengan berlian yang ada, Chloe menunjukkan berlian dari lokasi TKP dan mengatakan jika dia menginginkan berlian seperti itu yang dia dapatkan dari Lucifer. Ketika sang pelayan toko mengetahui jika itu adalah berlian curian dan hendak memanggil polisi, di sini tiba-tiba sang pemilik toko yang bernama Tiffany muncul dan langsung mengajak Chloe serta Lucifer ke ruangannya. Di sini Chloe langsung menunjukkan rencana LEPD yang tengah menyelidiki kematian Farid serta berlian curian. Tiffany pun tidak menyangka jika Farid sudah tiada. Seperti biasa, Lucifer langsung menggunakan kekuatannya dan mengetahui jika hasrat Tiffany sangat ingin memukul wajah para milenial yang menyebabkan harga berlian semakin turun. Di sini Tiffany mengaku jika dia dan Farid telah mencuri berlian dari tokonya sendiri demi mendapatkan klaim asuransi. Maisie dan Ella pergi ke sebuah hotel yang menjadi tempat terakhirnya Jay menggunakan kartu ATM. Awalnya di sini Ella tidak yakin jika Jay berada di sini, tapi setelah melihat buku tamu, Ella menemukan nama yang menjadi acara favorit Jay. Di kantor Dr. Linda, Lucifer menanyakan kenapa Dr. Linda memintanya untuk datang. Di sini Dr. Linda mengatakan jika tadi Charlotte menemuinya dan ingin berkonsultasi, tapi Dr. Linda menolak setelah Charlotte yang dulu pernah menyakitinya. Lucifer lalu menjelaskan jika Charlotte yang sekarang bukanlah Charlotte yang dulu.
Charlotte yang sekarang adalah Charlotte yang sedang dalam masalah dan Lucifer pun merekomendasikan untuk menemui Dr. Linda di kantor kepolisian dan mengenalkan Chloe kepada Don Siegel, petugas asuransi yang menangani toko berlian milik Tiffany. Di sini Don mengungkapkan fakta jika pihak asuransi harus membayar klaim asuransi jika si pencuri berhasil mengubah nomor seri pada setiap berlian. Menuju kamar Jay, Ella mengatakan jika dia memiliki banyak saudara yang selalu membantunya ketika dalam masalah. Setelah Ella berhasil membuka kunci pintu, di sini Ella sangat terkejut mendapati Jay memang berada di sana. Di Lux, Letnan Marcus datang menemui Amy Needle. Di sini Letnan Marcus mengatakan betapa menyebalkannya hidup abadi melihat orang yang kita cintai sudah tewas. Walaupun sudah mendengar cerita dari Letnan Marcus, Amy Needle tetap tidak mau menghilangkan tanda kutukan tersebut. Amy Needle justru mengatakan jika tanda itu memang pantas diberikan kepada Kane alias Letnan Marcus yang sudah membunuh adiknya sendiri. Di dalam kamar, Jay mengatakan kepada Ella juga dia tidak membunuh siapapun. Dia hanya datang karena diminta Farid untuk memeriksa keaslian berlian. Di tengah obrolan mereka, di sini Chloe menelpon Ella dan menanyakan apakah Ella sudah menemukan Jay atau belum. Ella pun berbohong dengan menjawab jika dia belum mengetahui keberadaan Jay. Sedangkan di kantor kepolisian, Chloe menyadari jika Ella telah berbohong. Akhirnya mereka menebak kemana Ella akan membawa Jay pergi demi membuktikan kebenarannya. Dan pun berspekulasi jika Ella pasti akan mengajak Jay kembali ke lokasi TKP. Di Lux, Letnan Marcus mengancam akan menembak seseorang secara acak jika Amy Needle tidak mau menghilangkan tanda kutukan tersebut. Di bawah ancaman Letnan Marcus, Amy Needle mengatakan jika dia tidak bisa menghilangkan tanda tersebut. Dia hanya diminta Tuhan untuk menandai Letnan Marcus tanpa diberitahu bagaimana cara menghilangkannya. Di sini tiba-tiba Letnan Marcus menembakkan pistol ke atas dan meminta pengunjung untuk segera pergi. Untuk memastikan perkataan Amy Needle, Letnan Marcus mulai menyerang Amy Needle hingga terjadi sebuah pertarungan yang sangat epik. Pertarungan mereka terhenti sebentar saat Amy Needle menembak tubuh Letnan Marcus. Tak berselang lama, Letnan Marcus pun kembali tersadar. Di lokasi TKP, Jay mengatakan jika dia melihat Farid ditembak oleh seseorang saat dia di dalam kamar mandi. Menurut Jay, orang yang menembak Farid berpakaian serba hitam dan menggunakan sepatu wingtip merah yang sangat mahal. Sayangnya, saat Ella mereka adegan, Ella menyadari jika tidak mungkin Jay bisa melihat si pembunuh dari dalam kamar mandi. Selain itu, di sini Mansi berhasil menemukan tempat untuk mengganti nomor seri berlian bertepatan ketika Chloe dan yang lainnya datang. Jay yang ketakutan pun langsung menodongkan senjata dan berhasil melarikan diri setelah Ella menghalangi detektif Chloe. Di sini Ella masih tidak percaya jika selama ini Jay sudah berbohong. Selain itu, Ella juga tidak percaya Mansi masih meminta bayaran untuk kembali menemukan Jay. Padahal menurut Ella, Mansi sudah dianggap seperti keluarga. Setelah Mansi pergi, Chloe menyadari jika Jay melihat si pembunuh dari dalam ruangan tersebut melalui kamera CCTV. Saat Ella mengatakan mengenai sepatu wingtip merah, di sini Chloe menyadari siapa yang telah membunuh Farid. Ternyata Jay datang menemui Don, petugas asuransi. Jay mengatakan jika dia menjadi buruan polisi atas ulah dari Don. Jay kemudian meminta Don menghubungi polisi dan menceritakan semuanya. Sayangnya di sini Jay lengah hingga Don berhasil merebut pistol milik Jay dan keadaan pun berbalik. Chloe, Lucifer, dan Ella tiba di tempat Farid. Di sini Chloe meminta Ella untuk tetap tinggal dan mempercayakan semua kepadanya. Di Lux, pertarungan Letnan Marcus dan Amy Needle pun masih berlangsung. Di tengah pertarungan, Letnan Marcus mengatakan jika dia memang membunuh adiknya dengan tangannya sendiri. Sedangkan Amy Needle berniat membunuh adiknya dengan cara menyerahkan tugas tersebut pada orang lain. Jika Letnan Marcus mendapat hukuman ini, lalu hukuman apa yang akan didapat oleh Amy Needle? Saat menunggu di luar, Ella tanpa sengaja melihat Don dengan Jay. Tanpa pikir panjang, Ella menghampiri dan meminta Don untuk melepaskan Jay. Sayangnya, di sini justru Ella yang hendak dibunuh oleh Don. Saat Don hendak menembak Ella, tiba-tiba Mansi melemparkan pisau tepat mengenai dada Don hingga tewas di tempat. Setelah itu, Mansi langsung menghilang. Ella mengatakan kepada Chloe jika pisau tersebut tiba-tiba muncul tanpa mengatakan jika Mansi lah yang melemparnya. Sayangnya, di sini Chloe mengetahui jika pisau itu milik Mansi karena mereka tinggal satu rumah. Chloe pun tidak mempermasalahkan hal itu karena Mansi melakukannya untuk melindungi Ella. Chloe lalu menemui Lucifer dan mengatakan jika Jay tidak akan dituntut karena belum melakukan tindakan kriminal.
Tapi di sini Lucifer justru bertanya-tanya kemana berlian yang lainnya menghilang, karena hingga saat ini polisi belum menemukan barang bukti tersebut. Dr. Linda mendatangi Charlotte di kantornya untuk meminta maaf. Di sini Dr. Linda mengatakan jika dia bersedia jika Charlotte mau berkonsultasi dengannya. Selain itu, Dr. Linda juga memastikan jika Charlotte saat ini bukanlah Charlotte yang dulu dengan cara melukai kulit Charlotte. Lucifer memergoki Jay ketika Jay mengambil berlian yang dia sembunyikan. Alasan Jay melakukan itu karena dia harus menanggung semua biaya hidup saudaranya. Tapi menurut Lucifer, Jay melakukan itu hanya karena ingin terlihat sempurna di hadapan para saudaranya. Di sini Jay pun berjanji akan berhenti melakukan tindakan seperti ini dan meminta Lucifer untuk tidak memberitahu Ella mengenai hal ini. Lucifer pun mengatakan jika dia tidak akan menceritakan hal ini kepada Ella karena dia tidak ingin membuat Ella terluka. Selain itu, Lucifer juga memperingatkan Jay jika dia akan selalu mengawasi Jay dimanapun dan kapanpun. Di Lux, Lucifer terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Di sini Amenadiel mengatakan jika dia memang tidak bisa menghilangkan tanda kutukan tersebut. Selain itu, Amenadiel juga memperingatkan Lucifer jika membantu Letnan Marcus maka Tuhan akan sangat murka. Dengan tertawa, Lucifer mengatakan memang itulah tujuan yang sebenarnya. Di sini Lucifer pun meminta Amenadiel untuk tidak menghalangi rencana apapun yang akan dia lakukan. Sayangnya, Amenadiel justru mengatakan jika dia akan selalu menghalangi rencana Lucifer. Dan episode 14 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.